Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melakukan presentasi yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah agroforestry. Jadi kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan seputar tanaman mahoni atau nama latinnya Swietenia macrophylla King. Boleh di next? Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri Devi Tirtasari, kemudian Adinda Rizky, lalu Gina Rahmawati, dan Iis Ismawati, lalu Saskia Diaz Haura Fitri. Next. Nah, untuk topik pembahasan atau muatan materi yang akan kami sampaikan, diantaranya yang pertama tentang karakteristik tanaman mahoni, lalu tentang pembenihan dan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pertumbuhan dan produksi kayu, dan terakhir tentang pemanfaatan dari tanaman mahoni itu sendiri. Next. Nah, untuk materi pertama tentang karakteristik tanaman mahoni akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, materi ini akan membahas mengenai taksonomi, kemudian deskripsi, dan hal-hal umum tentang tanaman mahoni. Yang pertama, kita akan membahas mengenai taksonomi atau klasifikasi dari tanaman mahoni. Jadi, tanaman mahoni ini merupakan organisme dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Meliaceae, genus Swietenia. Yang sekarang kita bahas adalah Swietenia macrophylla King. Next. Nah, untuk karakteristik atau ciri-ciri dari tanaman mahoni ini, yang pertama, mahoni ini termasuk pohon besar dengan tingginya bisa mencapai 35 sampai 40 meter dan diameter batangnya dapat mencapai 125 cm. Batang mahoni sendiri lurus, berbentuk silindris, dan tidak berbanir. Kulit luar dari pohon mahoni ini berwarna coklat kehitaman, beralur dangkal seperti sisik. Kemudian kulit batang bagian dalamnya berwarna abu-abu dan halus ketika pohon masih muda. Kemudian berubah menjadi coklat tua, beralur dan mengelupas ketika pohon mahoni sudah tua. Next. Selanjutnya, karakteristik dari buah mahoni. Jadi buah mahoni ini memiliki bentuk bulat telur, berlekuk 5. Nah, di dalam buahnya itu terdapat biji, yang mana biji mahoni ini bentuknya pipih dengan ujung agak tebal, berwarna coklat tua dan bersayap. Nah, jika buahnya ini masak, kulit buah tersebut akan pecah dan biji-biji mahoni itu akan berterbangan. Untuk buah dan biji mahoni bisa dilihat di gambar yang telah ada di PPT. Persis seperti itu ya teman-teman. Next. Nah, selanjutnya adalah mengenai pembungaan dan pembuahan dari tanaman mahoni. Mahoni ini baru akan berbunga ketika pohonnya telah berumur 7 tahun lebih. Kemudian pembentukan bunga sampai buah masak itu memerlukan waktu 9 sampai 12 bulan. Lalu di Indonesia sendiri, mahoni itu berbunga pada bulan September sampai Oktober dan berbuah masak pada bulan Juni sampai Agustus. Adapun daerah penyebaran tanaman mahoni di Indonesia itu meliputi seluruh wilayah Jawa dan Sumatera. Kemudian untuk persyaratan tumbuh dari tanaman ini, secara alami tanaman mahoni ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Mahoni ini akan tumbuh dengan optimal di tanah yang punya kadar pH 6,5 sampai 7,5 atau cenderung netral dan ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, curah hujan yang untuk tanaman mahoni tumbuh ini diantaranya
rata-rata 1.500 sampai 5.000 mm per tahun dengan suhu 11 sampai 36 derajat Celcius. Next. Nah, untuk selanjutnya, materi tentang pembenihan dan pembibitan tanaman mahoni akan disampaikan oleh Saudari Adinda Rizky. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Rizky dengan nomor NPM 225001008. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembenihan dan pembibitan. Yang pertama yaitu pengadaan benih. Untuk menghasilkan benih yang baik, benih sebaiknya dipetik langsung dari pohon sebelum buah jatuh atau bisa juga dikumpulkan dari bawah tegakan sesaat setelah jatuh. Selanjutnya, ekstraksi benih dengan cara buah diperam, kemudian dijemur 1-4 hari hingga merekah. Kemudian, dalam penyimpanan benih dan pengendalian hama penyakit benih, kadar air benih harus diturunkan hingga mencapai 5% sampai 8% untuk menghindari hama penyakit benih. Yang kedua yaitu perkecambahan. Sebelum benih ditanam, media semai harus disterilkan dengan cara diberi fungisida. Mempersiapkan bak kecambah dengan ukuran 5x1 atau 2x1 meter. Benih ditanam dengan cara menabur serta membenamnya sedalam 2/3 bagian dengan posisi sayap di atas. Kemudian, bak kecambah diberi naungan dari paranet 60%. Adapun cara lain dari perkecambahan dengan cara menyimpan biji satu persatu ke dalam kantong plastik sampai cara ini tidak perlu penyapihan bibit, tetapi diperlukan penyulaman pada kantong plastik semai yang tidak tumbuh. Next. Yang ketiga yaitu persemaian. Dalam penyapihan dari bak kecambah ke kantong plastik harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Kemudian, pemberian pupuk pertama dengan NPK dilakukan sewaktu mencampurkan media dengan dosis 1 gram setiap kantong. Selanjutnya, pemupukan dilakukan setiap bulan dengan dosis sama. Bibit yang sudah bisa ditanam setelah berumur 6 bulan dengan ukuran tinggi 25 cm. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda Rizky atas pemaparan materinya telah disampaikan ya tentang cara-cara pembenihan dan pembibitan pohon mahoni. Next, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proses dari penanaman pohon mahoni itu sendiri. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Gina Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai cara penanaman pohon mahoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Rahmawati dengan NPM 225001036. Untuk cara penanaman mahoni, yang pertama ada persiapan lahan, di mana persiapan lahan ini dilakukan dengan membersihkan gulma, semak belukar, dan menebang pohon yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah hama dan penyakit. Kemudian, yang kedua ada sistem penanaman, yang mana penanaman mahoni ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada cara monokultur, di mana tanaman mahoni murni dalam satu hamparan lahan. Yang kedua ada campuran dengan tanaman kehutanan lain seperti sengon dan jabon. Kemudian ada tumpang sari yang dicampur dengan tanaman pertanian, seperti palawija, tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada jarak tanam, di mana jarak tanam ini penandaannya dapat menggunakan ajir dengan panjang 1 meter
dan lebar 2 meter. Tanda ini bertujuan untuk membuat lubang tanam. Pengaturan jarak tanam ini ditentukan oleh kondisi lahan dan tujuan penanaman. Yang keempat, ada pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam biasanya dilakukan di tempat pemasangan ajir pada waktu 1-2 minggu sebelum tanam. Pada saat pembuatan lubang tanam, dilakukan pemberian pupuk dasar di setiap lubang tanam, kemudian tutup sebagian pupuk dengan tanah agar tidak langsung bersentuhan dengan akar. Yang kelima, ada pengangkutan bibit. Sebelum bibit diangkut dari persemaian ke tempat penanaman, bibit disiram terlebih dahulu. Pengangkutan bibit sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari untuk menjaga kesegaran dan mengurangi stres pada bibit. Kemudian yang terakhir ada cara penanaman. Cara penanaman ini yang pertama melepas kantong bibit dengan menyayat sebagian kantong atau merobeknya sehingga media tumbuh tetap utuh. Yang kedua, bibit tanam pada lubang secara tegak lurus serta usahakan akar tidak terlipat. Yang ketiga, tutup lubang tanam dengan tanah sampai batas leher akar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gina atas penyampaian materinya. Telah disampaikan tadi cara penanaman mahoni. Selain penanaman tentunya ada pemeliharaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeliharaan dari tanaman mahoni. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Saskia Diaz Haura Fitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Saskia Diaz Haura Fitri dengan NPM terakhir 056. Di sini saya akan memaparkan tentang pemeliharaan. Untuk pemeliharaan ada 4 cara, yaitu dengan pemeliharaan dapat dilakukan 1-2 bulan sesudah penanaman, yaitu sewaktu curah hujan masih banyak dengan bibit yang sama umurnya. Penyulaman berikutnya setelah tanaman di lapangan berumur 1-2 tahun serta dilakukan pada musim penghujan. Lalu ada penyiangan dan pendangiran. Dilakukan minimal 3 kali setahun. Pada tahun pertama, klan kedua lakukan penyiraman total agar tanaman mahoni muda bebas dari gulma. Sedangkan pendampingan bertujuan memperbaiki kondisi fisik tanah di sekitar tanaman mahoni dengan jalan menggembur tanah sekelilingnya untuk mahoni muda dengan jari-jari 0,5 sampai dengan 1 meter. Selanjutnya dengan melakukan pemupukan. Lakukan pemupukan dengan pupuk anorganik majemuk NPK sebanyak 75 gram sampai 100 gram per pohon pada tahun pertama. Jika tidak menggunakan pupuk majemuk, dapat menggunakan pupuk anorganik lain dengan dosis sebesar 3,6 gram nitrogen tambah 2,4 gram P2O5 tambah 3,6 gram K10 per pohon, atau dapat juga kelangan dosis 100 kg urea plus 50 kg fosfat plus 50 kg KCl per hektar. Yang selanjutnya yaitu pemberantasan hama dan penyakit. Pemberantasan hama dan penyakit menggunakan insektisida sintetis seperti Dimecron, Nervacron, dan Perfection dengan dosis 2 sampai dengan 4 cc per liter air menjelang musim hujan setiap 10 hari sekali sampai 3 kali berturut-turut untuk mengurangi serangan hama klan penyakit. Penanaman mahoni dapat dicampur dengan jenis Melia azedaraca dan Azadirachta indica secara selang-seling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Saskia atas pemaparan materinya.
telah disampaikan tadi ya tentang dimulai dari pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman mahoni. Nah, sebagaimana kita tahu tanaman mahoni ini memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi. Nah, bagian ini, maka dari itu kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan produksi kayu dari tanaman mahoni sekaligus apa saja sih manfaat dari tanaman mahoni ini. Nah, untuk materi pertumbuhan dan produksi kayu serta pemanfaatan tanaman mahoni akan disampaikan oleh saudari Iis Ismawati. Kepadanya saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Iis Ismawati dengan NPM 3 digit terakhir 077. Pada materi kali ini saya akan menyampaikan terkait pertumbuhan dan produksi kayu serta manfaat dari tanaman ini. Yang pertama, pertumbuhan dan produksi kayu. Nah, daur mahoni ini pada umumnya yaitu sekitar 30-60 tahun. Namun, dapat juga dipanen atau dijarangi pada umur 10 tahun. Biasanya pada umur 10 tahun itu diameternya mencapai 10-14 cm. Nah, pada mahoni umur 10 tahun ini dapat digunakan untuk bahan bangunan ringan dan kerajinan. Sedangkan mahoni umur 30 tahun dapat digunakan untuk kayu pertukangan, seperti kayu-kayu yang dapat digunakan untuk bangunan rumah atau dan yang lainnya. Nah, mahoni umur 60 tahun ini tiap rata-rata tahunan di Pulau Jawa dapat mencapai 12,5 meter kubik pada bonita 1, 13,8 meter kubik pada bonita 2, dan 14,9 meter kubik pada bonita 3. Untuk daerah Sumatera Selatan ini, di Benakat tiap rata-rata tahunan mencapai sebesar 15,18 meter kubik per tahun. Jadi, rata-rata tiap volume mahoni sebesar 15-20 meter kubik per hektar atau per tahun. Pertumbuhan dan produksi kayu ini digunakan untuk meningkatkan produksi penggunaan bibit unggul. Ini tuh sangat diperlukan seperti itu. Next. Nah, terkait pemanfaatan dari mahoni ini, yang pertama memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pohon mahoni ini bisa digunakan untuk konstruksi bangunan, thinner, dan kayu lapis atau mebel, seperti pada gambar di sampingnya gitu ya. Itu contoh dari produksi dari mahoni yang digunakan sebagai yang bernilai ekonomis yang tinggi. Selanjutnya, bisa digunakan untuk pestisida nabati. Nah, ekstra biji mahoni ini dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama tanaman kubis, yaitu Plutella xylostella dan Chorochilomia binotalis. Selanjutnya, bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Nah, dari kulit dari batang pohon mahoni ini dapat dijadikan sebagai pewarna alami untuk mewarnai benang bahan kain dan tidak mudah luntur. Next. Nah, selanjutnya pemanfaatan dari mahoni ini bisa digunakan sebagai bahan baku perekat. Getah dari pohon mahoni ini disebut dengan blendok, dapat digunakan sebagai bahan baku perekat atau lem. Nah, selanjutnya pohon mahoni juga bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai pohon hias atau pohon-pohon yang dapat dijadikan atau ditanam di tepi jalan. Tuh, bisa bermanfaat untuk sebagai peneduh atau sebagai filter udara yang menghasilkan banyak oksigen dan bisa bermanfaat bagi manusia. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Iis Ismawati atas pemaparan materinya dan tadi merupakan materi terakhir dari presentasi kami. Alhamdulillah kita sudah mencapai ujung presentasi. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Jadi mahoni itu merupakan salah satu tanaman kehutanan yang mana dia termasuk pohon yang besar dengan tingginya dapat mencapai 35-40 meter. Nah,
perlu metode khusus dalam membudidayakan tanaman mahoni, mulai dari pembibitan, pembenihan, penanaman, sampai pemeliharaan, sehingga kita perlu untuk mempelajarinya, agar saat membudidayakan mahoni kita mendapatkan hasil yang optimal. Karena mahoni ini merupakan tanaman yang banyak manfaatnya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dia bisa digunakan untuk bahan konstruksi bangunan, bisa juga untuk pestisida nabati, bisa untuk tanaman hias, dan pohon peneduh yang biasanya ditanam di tepi jalan, serta berbagai manfaat lainnya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang tanaman mahoni ini. Demikian yang telah kesimpulan yang saya sampaikan, serta demikian juga pematerian yang saya dan kelompok dan rekan-rekan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.